Setiap pagi, aku selalu membangunkan teman-temanku untuk sholat subuh. Bukan hanya yang perempuan, tapi juga yang laki-laki. Mary, Yeni, Fitri, ayo bangun. Sudah waktunya untuk sholat subuh, ujarku sambil menarik selimut mereka satu persatu. Tapi tidak ada sedikit pun respon dari mereka. Kadang aku tidak berhenti sampai di situ. Masih kupanggil lagi nama mereka satu persatu dan kutarik lagi selimutnya. Aku ngantuk, Sylvie. Tolong jangan ganggu tidurku, ujar Mary dengan nada kesal. Hanya kalimat singkat itulah yang menjadi hasil dari usahaku membangunkan mereka. Memasuki pertengahan magang, guru pembimbing dari sekolah datang untuk membahas masalah yang terjadi. Guru pembimbing menginap selama 1 malam. Kemudian di malam itu kami berkumpul untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mulai dari kedisiplinan, etika, sampai kinerja. Semua dibahas secara tuntas. Bu, ini semua salah Sylvie. Dia tidak pernah membangunkan kami di pagi hari. Jadi kami jarang sholat subuh dan selalu terlambat ke tempat kerja, ujar salah satu teman laki-lakiku. Aku terkejut dan hatiku sakit mendengar tudingan itu. Teman-teman yang lain justru terdiam. Tidak ada satupun yang membelaku. Oh Tuhan, kenapa begini? Hatiku menjerit penuh kepedihan. Akhirnya musyawarah kami selesai dengan kesimpulan aku mengundurkan diri sebagai ketua. Aku pun tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan selama 1 minggu. Keesokan harinya, jantungku masih berdetak dengan nafas yang masih mengandung beban. Rasanya aku tidak ingin lagi melihat wajah-wajah menyebalkan itu. Tenanglah Sylvie. Yang benar itu akan tetap benar, meski membutuhkan waktu untuk mengungkapnya ke permukaan. Aku tersadar dari lamunanku, lalu kupalingkan wajah ke sisi kananku. Ternyata Charles, teman magangku yang berasal dari daerah yang berbeda. Dengan tubuhnya yang tegap, namun bersuara lembut, mencoba menyelinap dalam kecamuk hatiku yang kacau. Aku hanya tersenyum, membalas ucapannya. Di pagi yang sejuk, saat aku masih menikmati kelembutan selimutku, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari balik pintu kamarku. Aku langsung melihat jam dinding yang ternyata menunjukkan 05.30. Aku langsung terperanjat dari tempat tidurku. Lalu kubuka pintu kamar. Ternyata Charles lah yang berjasa membangunkanku. Sylvie sudah sholat, ucap Charles dengan suara lembut penuh ketulusan. Aku terkejut mendengar pertanyaan dari Charles, karena perlu kusadari bahwa Charles berbeda agama denganku. Belum, makasih ya udah bangunin Sylvie, jawabku dengan senyuman yang melengkapi ucapan terima kasih. Tidak sedikit pun aku menyangka bahwa kepeduliannya kepadaku melebihi teman-temanku yang satu kepercayaan. Mungkin hanya Charles yang mengerti tentang perasaanku. Kami semakin sering bertemu dan sepertinya kedekatan kami mulai dibumbui dengan rasa sayang. Tapi masa magang kami akan segera berakhir. Sylvie cantik, lagi mikirin apa? Kok ngelamun sendirian? Apa kamu sakit? Atau kurang enak badan? Kelihatannya lemas banget. Charles lagi-lagi mengejutkanku sambil menepuk punggungku dengan tangan lembutnya.
Mayu. Aku baik-baik aja, Charles. Cuma kepikiran kalau masa magang kita berakhir. Memangnya kenapa? Kamu takut jauh dari aku ya? Ujar Charles penuh percaya diri. Aku hanya diam dan tersenyum kecil. Sebenarnya yang diucapkan Charles itu benar. Tapi ku coba untuk menutupi kebenaran itu. Karena meski kami bersatu pun tidak akan berdampak baik. Justru menimbulkan masalah. Karena orang tua kami sama-sama kuat dan teguh memegang kepercayaannya. Tiba-tiba telepon genggamku berdering. Halo, assalamualaikum. Silvi, anak ibu, tolong kamu jawab dengan jujur. Apa benar kamu dekat dengan orang non-muslim? Tanya ibuku dengan suara bernada tinggi. Belum sempat ku jawab salamnya, ibu sudah menghujaniku dengan pertanyaannya. Ibu dapat berita seperti itu dari siapa? Tanyaku dengan lembut. Kamu tidak perlu tahu siapa yang memberi informasi itu kepada ibu. Nada bicara itu semakin tinggi dan sepertinya mulai mengandung emosi. Maaf bu, tapi ini tidak seburuk yang ibu pikirkan. Sylvie dan Charles hanya berteman saja, jawabku dengan tegas. Sudahlah, tidak perlu kamu beri alasan. Ibu tetap tidak mau kamu bergaul dengannya lagi. Aku hanya terdiam mendengar ucapan ibu. Ibu langsung menutup teleponnya. Mungkin karena terlalu emosi, sampai-sampai ibu lupa mengucapkan salam penutup dari pembicaraan kami. Tanpa kusadari, ternyata sejak tadi Charles masih berada di sampingku. Aku menatapnya dengan wajah sedih dan hampir meneteskan air mata. Tenanglah Sylvie, sejauh apapun jarak dan perbedaan kita, aku akan tetap menyayangimu, ujar Charles menenangkanku. Makasih ya Charles, kamu selalu ada untukku. Sambil kuteteskan air mata. Jadi, kita sahabat kan? Selamanya, ujarku sambil kusodorkan tanganku. Selamanya, jawab Charles sambil menjabat tanganku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.